Baru-baru ini, TikToker Willy Salim telah menarik perhatian netizen dengan ambisinya yang besar untuk mengalahkan TikToker sekaligus YouTuber terkenal asal Amerika Serikat, yaitu MrBeast. Dalam satu unggahan video di TikToknya, Willy Salim mengatakan keinginannya untuk membanggakan Indonesia dengan cara mengalahkan jumlah pengikut MrBeast di platform tersebut. Ambisi ini tidak hanya mengejutkan tetapi juga memicu berbagai reaksi dari netizen, mulai dari dukungan hingga kritikan yang sangat tajam. Pada akhirnya, perjalanan Willy Salim untuk mengalahkan MrBeast dalam hal jumlah pengikut di TikTok akan menjadi sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Aku stres, aku gak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti, aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis, pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Sebenarnya aku gak pengen semuanya jadi kayak begini, jadi tempat mengemis online. Aku pusing, udah berminggu-minggu aku gak bisa tidur tenang. Setiap malam kebangun, setiap hari ada orang-orang yang selalu datang dari berbagai daerah. Tujuannya cuma buat minta-minta, buat ngemis. Kalian gak bisa seenaknya datang ke rumah orang, gak kenal waktu, tengah malam, subuh, pagi. Ini udah bener-bener ganggu kenyamanan aku. Aku mau kasihan, tapi bingung. Satu orang dibantu, ngundang puluhan orang datang. Aku tahu kenapa semuanya bisa jadi kayak gini. Semuanya salah datang dari aku. Pasti gara-gara aku sering bikin video bagi-bagi uang, bantu-bantu orang. Tapi aku ngelakuin karena aku suka, karena aku bahagia. Aku senang lihat orang lain senang. Tapi makin lama sekarang aku ngerasa berbuat kebaikan udah jadi kewajiban yang harus aku lakuin. Aku sampai takut keluar rumah. Aku lagi jalan tiba-tiba ditarik, dimintain uang. Aku bener-bener pusing. Kenapa semuanya jadi kayak begini? Nggak sesuai sama yang aku harapin. Tujuan awal aku bikin konten berbagi, bantu orang untuk motivasi kalian. Biar suatu saat kalian bisa bermanfaat buat orang lain. Biar kalian juga bisa bantu orang. Kenapa semuanya jadi mental miskin? Aku tawarin kerja nggak mau. Aku suruh belajar males. Berharap uang jatuh dari langit. Tiba-tiba jadi kaya, jadi sukses. Di dunia nggak ada yang namanya kayak begituan. Teruntuk kalian yang sering ngemis, kalian semua masih sehat, masih bisa kerja, masih bisa belajar. Aku aja setiap hari bangun pagi, tidur pagi, belajar, kerja. Jujur aku pengen berhenti. Aku bener-bener ngerasa bersalah. Bagaimana dia menavigasi kritik dan dukungan yang diterimanya akan menentukan apakah ambisinya dapat terwujud atau tidak. Yang jelas, diskusi yang muncul dari ambisinya ini telah membuka mata banyak orang mengenai realitas dunia kreator konten dan bagaimana ambisi pribadi dapat mempengaruhi persepsi publik. So, gimana menurut kalian? Komen. Kalian fans siapa tadi? Willy Salim? Ya, saya udah mulai. Karena? Dan kalau saya ketemu dia pengen beli bis. Beli apa? Ada di sini. Oh, kalian gak fans dia karena dia suka bagi-bagi duit ya? Willy Salim tuh bener-bener influencer sejati ya. Impact dari konten-konten dia itu bisa ngerubah mindset anak bangsa. Bayangin aja, biasanya anak sekecil ini tuh kalau ditanya cita-citanya pengen apa, mereka tuh pasti pengen jadi dokter, jadi pilot, jadi guru, atau jadi presiden. Lah ini pengen ketemu Willy Salim karena mau minta duit. Hebat banget bisa ngecetak followers-followersnya tuh jadi mental pengemis. Udah kecetak jadi mental pengemis, bukannya dikasih, malah dikata-katain mental pengemis. Ya gimana nggak jadi mental pengemis? Orang lo yang ngajarin mau bagi-bagi sesuatu tapi syaratnya harus follow dulu. Pas udah follow, ya nagih lah mereka. Udah follow nih, mana dong hadiahnya? Bukannya dikasih malah dikata-katain mental pengemis. Aduh Willy, lo ngata-ngatain orang lain mental pengemis kayak lo gak pernah ngerasain miskin aja. Aku stres, aku gak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti. Yaudah bang, berhenti aja bang. Tapi jangan berhenti konten, berhenti membuat mental orang-orang kita jadi mental pengemis. Sebenarnya yang bikin mental pengemis itu siapa? Ya konten abang sendiri. Kenapa konten abang kadang-kadang ada orang random datang terus minta-minta duit? Lihat coba, scroll tuh ke bawah tuh. Sebelum followers abang 50 juta, konten-konten abang ngesetnya kayak gimana? Ketahuan follow, dapat iPhone. Kalau yang udah follow, aku tapin 10 juta. Kak Willy, istri aku ngidam pengen main mesin capit. Kak Willy, ini bener rumahnya Kak Willy Salim. Aku mau main mesin capit.
Dah. Ya, merasa menyesal, merasa bersalah setelah 50 juta followers. Dulu sebelum 50 juta followers gimana bang? Hah? Ya gimana ya bang? Aku butuh VGA nih bang, 5 juta ya bang. Boleh lah bang, BCA bang. Surat terbuka untuk Willy Salim yang katanya mau ngalahin Mr. Beast. Willy Salim, please tonton video ini terus sampai habis karena gua mau lu jadi pribadi yang lebih baik. Willy Salim, entah suatu saat mungkin lu bisa dapat follower lebih banyak dari Mr. Beast, uang yang lebih banyak dari Mr. Beast, tapi ada satu hal yang gua rasa lu bakal susah banget untuk dapetin kalau kelakuan lu kayak gini terus, yaitu rasa respect dari para kreator lainnya. Lu udah nonton video terbaru Mr. Beast yang ini? Dimana di video itu Mr. Beast mengumpulkan semua YouTuber dengan subscriber terbanyak di dalam satu tempat dan satu video. Mereka rela luangin waktu untuk ada di video Mr. Beast. Mereka seneng ada di dalam video Mr. Beast. Dan mereka bangga ada di video Mr. Beast. Dan mereka support 100% apa yang Mr. Beast lakukan di video itu. Dan sekarang coba lihat, bandingin. Mohon maaf, lu baru ngomong gue mau ngalahin Mr. Beast. Itu banyak kreator-kreator yang stitch video lu dan ngeremehin lu. Itu kenapa? Karena mereka belum ada respect sama lu. Mereka nggak respect dengan apa yang lu lakuin. Sekarang coba lu bayangin, gimana caranya lu berada di atas tapi lu nggak disupport sama orang yang seperjuangan sama lu, sesama kreator. Dan lu dengan entengnya bilang mau ngalahin Mr. Beast, orang yang rela ngabisin duitnya untuk support sesama kreator, yaitu PewDiePie, pas lawan T-Series. Dan akhirnya Mr. Beast ngalahin T-Series dalam jumlah subscriber. Itu baru momen respect. Itu baru momen kebanggaan para kreator. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling balap-balapan follower untuk melihat kalau dirinya itulah yang lebih baik daripada kreator lainnya. Oke, Willy Salim, mudah-mudahan lu menonton video ini terus sampai habis. Dan gue yakin kok, lu adalah pribadi yang lebih baik daripada pribadi lu yang sekarang. Dan kalau misalnya emang Willy Salim belum nonton video ini, buat kalian yang udah nonton video ini, silahkan ke kolom komentar dan bantu tag Willy Salim. Mudah-mudahan video ini sampai ke dia. Dan mudah-mudahan kreator-kreator di Indonesia itu bisa terus saling support. Belum pada sadar ya, kasus Willy Salim itu marketing 3.0. Seminggu terakhir ini lagi rame banget ya soal Willy Salim. Banyak yang hujat ya gara-gara ambisinya untuk ngalahin Mr. Beast gitu ya, dan dengan membawa-bawa mengharumkan nama bangsa. Akhirnya pada ngebandingin tuh ya dengan Bobon Santoso ataupun dengan Pandawara. Dan kamu bisa lihat nggak, ini ada pola tertentu dan ini berkaitan dengan marketing loh. Kalau kamu dengerin baik-baik, Willy Salim itu kan mengajak untuk mengharumkan nama bangsa ya. Itu sebuah gerakan ya, atau human value lah bahasa kerennya. Sebenarnya itu bagus sih ya, marketing 3.0 gitu ya. Tapi karena konteksnya kurang tepat gitu ya, sehingga menjadi blunder menurutku. Akhirnya apa? Netizen ngebandingin juga dengan kreator lain tapi punya marketing 3.0 juga. Seperti siapa contohnya? Ada Pandawara ya, dia itu kan gerakan untuk menjaga lingkungan gitu ya, membersihkan lingkungan. Dan juga Bobon Santoso tuh, yang juga gerakan untuk membantu Indonesia bagian timur gitu kan. Dan sebenarnya disclaimer juga ya, konten ini bukan untuk memojokkan Willy Salim ya, tapi supaya brand itu sadar gitu bahwa sekarang itu zamannya marketing 3.0 ya, soal gerakan, soal human value, apa nih nilai yang dipegang. Jadi kalau kamu tahu, marketing itu ada 3 ya. Marketing 1.0 itu soal produk, dan marketing 2.0 itu soal benefit gitu ya, behavior, dan marketing 3.0 itu soal yang namanya dampak ya, human value ya, gerakan, movement kayak gitu. Apakah marketing 3.0 ini bisa diterapkan juga nih ke berbagai brand gitu ya, di berbagai industri ya, mau itu fashion, elektronik, F&B, itu bisa banget ya. Contohnya memberdayakan perempuan ataupun mensupport UMKM, menolong mungkin ya orang ya atau masyarakat supaya akses pendidikannya bisa layak ya, ataupun mungkin membantu sebuah daerah gitu untuk lebih maju dan lain-lain. Sekarang itu sudah saatnya setiap brand itu punya dampak ya. Mulai mikirin ya marketing 3.0-nya apa. Nggak sekedar lagi ngomongin produk doang, nggak sekedar ngomongin benefit doang. Saatnya brand itu mulai berpikir. Mulai pikirin hal-hal yang belum terpikirkan ya. Selengkapnya langsung cek di bio aja ya.